Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di era modern ini, budaya barat telah menjadi hal yang umum diadopsi oleh banyak orang. Salah satu pengaruhnya yang paling mencolok adalah pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Interaksi antara laki-laki dan perempuan sering dianggap biasa dan tidak dilarang. Padahal, dalam ajaran Islam, berpacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena dapat mengarah pada perbuatan zina. Nah, fakta menunjukkan bahwa banyak remaja putri yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Zina yang melibatkan hubungan intim antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dilarang keras untuk mendekati perbuatan zina ini. Ada dua jenis zina. Yang pertama itu zina muhsan, dosa zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu dosa zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumnya berbeda untuk setiap jenis zina. Pelaku zina muhsan dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal, sedangkan pelaku zina ghairu muhsan dikenai hukuman dera dan cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai hukum bagi pelaku zina. Salah satunya ada di dalam surah An-Nur ayat kedua. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihani kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Terus untuk ayat yang kedua ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-15. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Di sini kita sudah rangkumkan kira-kira ada 7 amalan yang insya Allah bisa menghapuskan dosa zina. Nah, kita sekarang akan lanjut ke amalan yang pertama terlebih dahulu, yaitu taubat nasuha. Nah, taubat nasuha itu adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, berasal dari hati dan dilakukan karena penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita akan lanjut ke amalan yang kedua, yaitu menyesali perbuatannya. Nah, penyesalan yang mendalam bisa membersihkan hati dan memantapkan niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Rasulullah pernah bersabda, menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, sekarang kita akan lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu sholat taubat. Nah, sholat taubat itu adalah amalan yang sunnah yang dikerjakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sholat ini dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat, biasanya pada malam hari setelah sholat Isya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat ke-114. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan dari malam.
Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Baik, sekarang kita akan lanjut langsung ke amalan yang keempat, yaitu perbanyak zikir dan istighfar. Nah, memperbanyak zikir dan istighfar itu adalah salah satu cara efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad. Ditegaskan juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Baik, sekarang kita akan lanjut ke amalan yang kelima, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga menghapuskan dosa dan menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Nah, ditegaskan juga di dalam Al-Quran surah Fatir ayat ke-29 sampai ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Baik, sekarang kita akan lanjut ke amalan yang keenam, yaitu berpuasa sunnah. Nah, berpuasa baik wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, atau mungkin puasa Senin Kemis. Itu adalah cara untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan juga menghapuskan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Puasa itu perisai, maka seseorang yang berpuasa hendaklah tidak berkata kotor dan tidak bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mengajaknya berkelahi atau mencacinya, hendaklah ia berkata, 'Aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hal puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di banyak berbagai ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. "Wahai orang-orang yang beriman, wajibkanlah atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Nah, sekarang kita akan lanjut ke amalan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu melakukan kebaikan pada sesama. Melakukan kebaikan kepada sesama seperti bersedekah, membantu orang lain, atau bahkan memberikan makanan binatang, itu adalah cara untuk menghapuskan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sering mengingatkan mengenai hal ini dalam berbagai hadis. Salah satunya, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-271. "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikannya itu baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, itulah mungkin teman-teman ada 7 amalan yang bisa kita lakukan untuk menghapuskan dosa zina. Semoga dengan mengamalkan poin-poin di atas, kita semua dapat bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.